Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketika kita melaksanakan ihram, kata para ulama ada 11 hal yang penting untuk diperhatikan dan sunnah untuk kita lakukan supaya ihram haji ataupun ihram umroh kita semakin sempurna. Berikut 11 kesunahan-kesunahan sebelum ihram. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kata para ulama, qassus syarib wa tamsyitu sya'ril lihyah. Yang pertama adalah qassus syarib, yaitu merapikan kumis, wa tamsyitul sya'ril lihyah, kemudian juga merapikan jenggot. Kenapa? Nanti ada kaitannya, karena kalau kita ihram maka kita nggak boleh mencukur kumis, kita nggak boleh merontokkan jenggot. Sehingga apa? Sebelum kita masuk ke fase itu, lebih baik kita rapikan dulu sebelum melaksanakan ihram. Jadi singkat kata, kalau teman-teman mau ihram, dicukur aja dulu ininya, dicukur. Kalau memang kurang nyaman, jenggotnya juga dirapikan, supaya ketika masuk dalam prosesi ihram tidak lagi ada kegiatan untuk merapikan jenggot ataupun menggunting kumis begitu. Yang kedua, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Mohon maaf, ini juga ada erat kaitannya dengan orang yang sedang ihram itu tidak boleh menghilangkan rambut ataupun menghilangkan kuku. Orang yang ihram itu tidak boleh menggunting kuku ataupun mencukur rambut. Sehingga apa? Ini masih erat dengan yang pertama tadi, bahwa sebelum kita melaksanakan umroh ataupun haji, kita masuk ke ihram gitu ya, dan itu dilarang untuk mencukur rambut, menghilangkan kuku. Maka segala macam yang dilarang tadi yang pertama kita bahas kumis dan jenggot. Yang kedua ini adalah rambut ketiak, bulu ketiak. Oke, yang ketiga qalmul asfar, menggunting kuku. Ini juga erat kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan, karena ketika orang ihram itu tidak boleh menghilangkan kuku. Maka sebelum ihram rapikanlah terlebih dahulu, khususnya mohon maaf, kuku yang ada di kaki. Karena beberapa kali saya melihat orang yang melaksanakan tawaf kemudian kukunya panjang. Ini ketika melaksanakan tawaf, kuku yang panjang itu nabrak ke orang di depannya, sehingga orang yang di depannya terluka, keluar darah. Yang punya kuku panjang ini juga terluka karena kukunya patah. Maka pastikan sebelum masuk ke prosesi ihram, kuku dirapikan, dipotong semua, sehingga apa? Tidak mengganggu dan tidak ada kesulitan untuk melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Oke, yang keempat, halqu sya'ril anah. Mohon maaf, menggundul bulu kemaluan. Ya, karena sekali lagi, ketika sudah masuk prosesi ihram, maka orang ini nggak boleh menghilangkan rambut ataupun bulu. Nah, maka sebelum masuk ke prosesi ihram, habiskan dulu, termasuk mohon maaf, bulu kemaluan. Yang kelima, al-ghuslu lil ihram, yaitu mandi untuk melaksanakan ihram. Nah, di sini dikatakan walau lihaidin, meskipun orang yang ihram ini lagi haid, maka tata caranya itu persis seperti mandi janabah, mandi besar. Jadi masuk ke toilet, kemudian membersihkan yang perlu dibersihkan. Setelah itu kalau memungkinkan wudhu. Setelah wudhu kemudian mandi, persis seperti mandi janabah, mandi besar. Setelah itu kalau memang tidak batal, maka langsung aja pakai baju, kemudian ihram. Kalau memang batal, ya wudhu lagi untuk mengangkat hadas kecil, seperti itu. Yang keenam, lubsu izarin waridain jadidain abyadain summa maghsulain. Jadi memakai dua kain bagi laki-laki tentunya ya. Dua kain itu bagi laki-laki, yang di atas namanya rida, yang dikaitkan di bawah namanya izar atau sarung, yang di atas rida. Yang mana sebaiknya jadidain, dua-duanya ini baru, abyadain, sebaiknya berwarna putih, summa maghsulain, kalau bisa dicuci terlebih dahulu, seperti itu. Yang ketujuh, tadhibul badan dunar rida. Yang ketujuh yaitu menggunakan wewangian di badan, pakai roll on, pakai parfum, tetapi spesifik khusus di badan saja. Tidak boleh di pakaian, tidak boleh di lidah, tidak boleh di sarung dan seterusnya.
Kenapa? Nanti ketika kita ihram, kita tidak diperbolehkan untuk memakai wewangian. Yang mana kalau rida ataupun sarung izar kita copot, kemudian kita pakai lagi, itu sama dengan memakai wewangian. Oleh karena itu yang disunahkan di wangi-wangi ini itu hanya tubuh saja, ya mungkin deodoran atau parfum yang disemprotkan di tubuh seperti itu. Yang kedelapan, lubsun na'len, memakai 2 sandal, tentunya dengan tata cara yang diajarkan Nabi, menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian tidak menutup mata kaki dan sebagainya ya. Kemudian yang ke-9, raq'atul ihram, melaksanakan 2 rakaat sebelum ihram. Kalau teman-teman dari Madinah ya, berarti melaksanakan sholatnya ada di Masjidul Hulaifah atau Masjidul Ali. Begitu sampai ke Masjidul Hulaifah, sholat 2 rakaat, kemudian masuk ke bis untuk kemudian melaksanakan ihram bersama-sama di bis, yang mana yaqra'u fihima suratil ikhlas, di dalamnya membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Itu yang ke-9. Yang ke-10, at-talaffuz bin niyat, sunnah untuk melafadzkan niat bi awal talbiyatin sirran, dengan awal talbiyah sirran. Jadi nawaitul hajja atau nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Tentu ini merujuk pada apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW ketika hendak melaksanakan ihram. Labbaik Allahumma umratan. Kalau umrah labbaik Allahumma hajjan, kemudian niat dilafadzkan seperti itu. Kemudian yang ke-11, kaunun niyah inda ibtida'is sair wa huwa mustaqbilul qiblah. Jadi setelah sholat di Masjidul Hulaifah, kemudian keluar ke bis, sebisa mungkin bisnya ini menghadap ke kiblat. Nanti sebelum bisnya berjalan, niat bareng-bareng ada di dalam bis ketika bisnya sudah mulai berjalan, seperti itu. Jadi 11 poin ini mohon diperhatikan supaya ihram kita baik haji ataupun umroh semakin sempurna. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.